Didi membayar PSK 60 juta rupiah untuk buang air kecil di mulut mantannya. Persidangan Didi atas tuduhan pemerasan dan trafficking dimulai 12 Mei 2025. Penuduhnya ada dua perempuan, yaitu Casey Ventura dan satu lagi perempuan yang mengaku pacaran dengan Didi di tahun 2020 yang bernama Jane. Casey pertama kali bertemu dengan Didi pada saat dia berusia 19 tahun, sedangkan Didi berusia 36 tahun. Mereka pacaran lebih dari 10 tahun sampai tahun 2018, di mana selama 10 tahun tersebut, Casey mengatakan kalau si Didi itu akan memaksa dia untuk tidur dengan laki-laki yang dibayar oleh Didi. Dan mereka akan melakukan pesta freak off, di mana mereka akan tidur menggunakan baby oil, melakukan hubungan dewasa yang ada hubungannya dengan buang air kecil. Dan pesta ini dilakukan di berbagai kota di Amerika dengan berbagai laki-laki, di mana seringkali si Didi itu akan nonton di samping kamar ya, sambil melakukan hubungan dewasanya sendiri sambil dia nonton pacarnya pada saat itu tidur dengan beberapa laki sekaligus. Karena nggak boleh ada foto maupun video, jadi cuman ada gambar doang. Ini adalah hari kedua persidangan Didi, di mana Casey Ventura yang sekarang hamil 8 bulan dengan cowok lainnya. Itu dia memberikan testimoni terhadap si Didi. Di part 2 nanti aku bakal bahas testimoni atas saksi, yaitu seorang PSK yang tidur dengan si Casey di depan Didi. Bayangin saking jijinya testimoni dari saksi tentang perlakuan Didi terhadap Casey Ventura sampai semua anak perempuan Didi itu keluar dari persidangan. Di persidangan hari pertama ini adalah anak-anak si Didi yang datang untuk support bapaknya. Tapi di tengah persidangan, mereka keluar karena nggak tahan mendengar betapa jijinya ayah mereka. Saksi di persidangan pertama itu adalah seorang laki-laki yang bernama Daniel Phillips, di mana dia adalah seorang kupu-kupu siang yang dibayar oleh Didi untuk tidur dengan si Casey. Dia bilang kalau pertama kali diundang ke hotel, si Didi itu pakai masker, jadi si Daniel ini nggak kenalin si Didi. Namun pertemuan kedua itu si Didi langsung pakai jas. Dan sejak itu si Didi nggak pernah lagi pakai masker, dia pede banget dengan identitasnya. Dan setiap kali mereka tidur bareng, itu si Didi bakal kasih dia obat yang bikin dia high banget. Sampai si Daniel bilang kalau dia menjadi orang yang berbeda. Dan kalau kamu sensi, mending kamu skip bagian video ini. Jadi si Daniel bilang kalau obat yang diberikan oleh si Didi itu bakal bikin dia strong dan bisa melakukan tidur bareng selama berhari-hari. Terus suatu kali si Casey, yaitu mantannya si Didi, menyuruh Daniel untuk buang air kecil di mulutnya. Lalu si Daniel pun langsung buang air kecil, ya kayak biasa gitu. Si Casey lalu marahin dia dan bilang kalau jangan buang air kecil langsung, tapi kayak pelan-pelan. Abis itu si Daniel juga pernah melakukan buang air kecil bareng dengan si Didi di wajahnya Casey. Abis itu setiap kali pertemuan si Didi bakal bayarin dia 60 juta rupiah per malam. Dan si Daniel bilang kalau pernah ya, saking high-nya dia setelah dikasih obat oleh si Didi dan dia mendapatkan uang cash 60 juta, itu dia taburin uangnya semua di Times Square. Di part selanjutnya aku bakal bahas testimoni si Casey terhadap si Didi. Bayangin saking controllingnya si Didi sampai dia menyuruh mantannya si Casey untuk oplas bubisnya. 13 Mei 2025, Casey Ventura yang sedang hamil 8 bulan memberikan testimoni tentang perlakuan Didi saat mereka pacaran. Casey mengatakan kalau pertama kali mereka melakukan pesta freak off atau pesta threesome itu pada saat Casey berusia 22 tahun. Di mana Didi akan mencari laki-laki dari internet, dari Craigslist. Pokoknya laki-laki yang gak jelas ya, yang sama sekali gak tampan menurut si Casey. Pesta tersebut akan berlangsung berhari-hari dan si Didi akan memaksa si Casey untuk memakai baby oil setiap 5 menit karena Didi suka melihat tubuh mereka itu kayak glowing gitu. Nah, pada saat hakim bertanya kenapa si Casey nggak putus aja dari si Didi,
Si Casey bilang kalau dia itu bucin ya. Bayangin pada saat itu dia berusia 22 tahun, dia bucin banget, dia people pleaser, dan dia ingin membuat si Didi happy. Padahal si Casey tahu kalau si Didi itu nggak setia, si Didi juga tidur dengan banyak perempuan lain. Dan setiap kali mereka melakukan pesta freak off, si Didi akan merekam dengan handphonenya, dengan kamera yang membuat si Casey takut. Kalau misalnya dia nggak melakukan apa yang diinginkan oleh si Didi, itu videonya bakal dirilis ke publik. Ditambah lagi, Casey pada saat itu menandatangani kontrak label musik dengan si Didi, yaitu Bad Boy Records. Kontraknya itu 10 tahun, di mana si Didi menjanjikan 10 album untuk si Casey. Namun, selama 10 tahun itu, si Casey cuma merilis 1 album saja. Di mana awalnya si Casey akan dibayar 300 juta untuk perform di klub. Namun lama-lama si Didi jadi mengontrol aspek karir si Casey juga. Kayak nggak kasih dia untuk perform, nggak kasih dia untuk guest appearance. Mengontrol cara berpakaian si Casey, mengontrol warna kuku si Casey. Dan kalau si Casey sedikit aja nggak dengerin atau dia gerak salah aja, si Didi akan langsung tabok dia. Saking seringnya mantan Didi, Casey Ventura, terkena penyakit UTI karena pesta freak off, antibiotik gak ampuh untuk sembuhin penyakitnya. Hari ketiga persidangan Didi di mana Casey Ventura, mantan Didi selama 10 tahun, mengatakan kalau Didi sering kali meninju dan menabok dia. Salah satunya di tanggal 18 September 2015, di mana Didi memukul Casey Ventura setelah mereka pesta freak off di sebuah suite hotel di Las Vegas. Saking parahnya ditinju, ditabok, 2 security guard Didi yang besar gitu ya, harus menghentikan Didi. Dan salah satu dari mereka menangis ketika melihat wajah si Casey yang sudah bengkak, bahkan ada benjolan sebesar bola golf. Malam itu, saking takutnya si Casey harus bersembunyi di toilet dan mengambil foto selfie. Dan pernah satu kali lagi insiden di mana si Didi memukul Casey sampai babak belur. Setelah itu mereka diantar ke rumah Didi. Nah, si Casey berusaha untuk kabur dari mobil. Dia buka pintu mobil. Namun security guard berhasil menangkap Casey dan membawanya kembali ke rumah Didi. Ini adalah salah satu alasan kenapa Casey nggak bisa lapor ya. Karena setiap kali dia mau kabur, dia mau lapor, ada saja orang dari Didi yang menangkap dia kembali. Si Casey juga mengatakan pernah beberapa kali dia minta izin kepada Didi untuk tinggal di hotel sendiri setelah dia dipukul oleh Didi untuk menenangkan diri supaya sembuh. Kenapa dia nggak ambil kesempatan itu untuk kabur dan lapor polisi? Karena si Didi seringkali menunjukkan video freak off-nya si Casey dan mengancam dia, mengatakan kalau kamu macam-macam, aku bakal sebarin video kamu ke publik. Dan ini bukan ditunjukkan di tempat privat ya, bukan di rumah mereka, tapi pernah juga sekali pada saat mereka naik pesawat gitu ya. Malam sebelumnya itu si Casey dipukul sama si Didi dan si Casey harus pakai makeup untuk tutupin bekas benjolannya. Abis itu, di pesawat, si Didi mengeluarkan handphonenya, menunjukkan video dewasa si Casey di pesta freak off dan mengatakan kalau kamu macam-macam, aku bakal sebarin video ini. Menunjukkan betapa kuatnya si Didi, dan kalau mereka macam-macam, si Didi bisa saja dengan mudah menghilangkan mereka tanpa masuk penjara. Dan karena Didi bakal suruh si Casey mencari kupu-kupu siang di internet, alhasil seringkali si Casey mendapatkan penyakit kelamin UTI. Dan kalau parah, itu bisa sampai di ginjal dan bakal bisa meninggoy. Menurut Casey, saking sakitnya, dia harus mengkonsumsi obat untuk bisa menenangkan sedikit sakitnya. Part selanjutnya aku bakal bahas apa yang dilakukan oleh Didi ketika dia tahu kalau si Casey punya cowok baru. Didi membakar mobil gebetan Casey yaitu rapper Kid Cudi karena jealous. Di persidangan kemarin, Casey mengatakan kalau hubungannya dengan Didi itu tidak monogamis, yang artinya mereka boleh mencari pacar yang berbeda-beda. Namun tampaknya hanya Didi yang boleh pacaran dengan cewek lain. Karena di tahun 2012 di tengah pesta freak off, Didi cek HP si Casey dan menemukan email antara Casey dengan seorang rapper yang bernama Kid Cudi. Ini adalah Kid Cudi dan di dalam email tersebut menunjukkan kalau mereka pacaran. Didi lalu mengancam Casey akan merilis 2 video freak off Casey dan juga akan meledakkan
mobil Kid Cudi di depan rumahnya, di depan mata teman-teman Kid Cudi. Si Didi juga dengan seram mengatakan kalau pada saat mobil tersebut meledak, aku bakal di luar negeri. Supaya dia punya alibi gitu. Dan benar aja beberapa hari kemudian, mobil Kid Cudi itu meledak di depan rumahnya. Lalu setelah itu si Didi mengajak Kid dan juga si Casey untuk meeting ya. Dan di tengah meeting si Kid tanya kepada Didi, bagaimana dengan mobil saya? Si Didi jawabnya, mobil apa? Dan ini adalah salah satu contoh wajah Casey yang ditutupin oleh makeup. Kamu bisa lihat ya di bagian matanya tuh kayak ada bekas biru-biru gitu. It has a lot to do with your presence at the label that you're at, and how well you're respected with the people that. Si Casey juga bilang kalau si Didi sering banget nonjok dia sampai dia jatuh di lantai mobil Escalade miliknya si Didi. Jadi kayak kita tuh sama sekali nggak bisa envy orang ya. Merasa kalau oh enak banget ya dia pacarnya itu mengendarain mobil mewah Escalade gitu. Sementara di dalamnya dia tuh diinjak guys. Ada tiktoker yang komentar kalau mungkin gak sih kenapa si Casey memilih untuk menggunting rambutnya tuh seperti ini stylingnya yang kayak setengah tuh botak gitu ya. Dan bahkan ini kayak setengah sampingnya tuh dodonya botak. Apakah karena rambutnya keseringan ditarik oleh Didi sampai rontok hingga akhirnya dia harus potong rambut seperti ini.